Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Ini adalah sebuah karunia dan nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang patut kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan majelis-majelis ilmu yang kita duduk di dalamnya sebagai hal yang membawa manfaat bagi kita semua, memberikan kebaikan dan berkah untuk kita di dunia dan di akhirat. Pada hari ini, sebagaimana yang telah diketahui, ada dua pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan yang merupakan pokok pertemuan kita, tafsir ayat-ayat hukum, tafsir ayat-ayat ahkam. Dan yang kedua adalah materi baru terkait dengan pembahasan Kitabul Adab dari Sahih Al-Bukhari. Dan untuk pertemuan ini insyaallah taala kita akan mulai dengan tafsir ayat-ayat hukum. Sebab Al-Quranul Karim yang didahulukan. Al-Quranul Karim hendaknya lebih banyak kita memberikan perhatian terhadapnya. Maka di dalam membacanya, di dalam mempelajarinya, ataupun di dalam tadabbur terhadap kandungan dan makna-maknanya. Di beberapa pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan kandungan ayat-ayat hukum dari surah Al-Fatihah. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan membaca ayat-ayat hukum yang terkait dengan surah Al-Baqarah. Iya. Surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Ada surah Madaniyah. Dan telah saya jelaskan di awal pertemuan perbedaan antara surah Madaniyah dan Makkiyah. Dan ini
mengetahui secara umum antara Madaniyah dan Makkiyah membantu seseorang memahami kandungan dan isi dari surah. Surah-surah Madaniyah itu banyak memuat hukum-hukum, dan surah-surah Madaniyah juga banyak menyebutkan keadaan-keadaan yang terjadi setelah hijrah, seperti adanya sebagian kaum munafikin, dan akan datang insyaallah di surah Al-Baqarah ini penyebutan sejumlah sifat dari sifat kaum munafikin. Itu di antara perbedaan antara surah Madaniyah dan surah Makkiyah. Ini surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah, dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu juga bahwa penamaan sebuah surah dari Al-Quran itu kadang dinamakan, dilihat karena Nabi yang menamakannya, seperti Al-Fatihah misalnya, itu ada penamaan syah di dalam hadits Rasulullah SAW. Dan kadang penamaan surah itu diambil dari kandungan dari surah, apa yang dibicarakan di dalam surah. Seperti surah An-Nisa, ini banyak menjelaskan hukum-hukum tentang perempuan, walaupun banyak hukum yang lain yang diterangkan, tapi ada hukum tentang perempuan banyak diuraikan. Dan ada surah An-Nisa yang lainnya juga, lebih dikenal dengan nama surah At-Talaq. Dia disebut surah An-Nisa As-Sughra. Kalau surah An-Nisa yang kita kenal, surah yang keempat dari urutan surah-surah Al-Quran, dia adalah surah An-Nisa Al-Kubra. Dan sebagian surah dari penamaannya ini membantu memahami maksud dari surah tersebut. Misalnya surah An-Nahl, surah yang ke-16 dari Al-Quran. Surah An-Nahl dikenal juga di kalangan para ulama dengan nama surah An-Ni'am. An-Ni'am jamak dari nikmat, sebab surah ini menjelaskan banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah itu firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat, ingin menjumlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, membilangnya. Dalam surah itu juga firman Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Dan di dalam surah itu pula firman Allah, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian semua kepada nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepadanya. Penyebutan nama surah kadang memberikan pencerahan secara umum apa yang dibahas di dalam surah tersebut. Dan ada sebagian surah diambil dari sebuah kata yang tidak ada di surah yang lainnya. Seperti kata Al-Baqarah ini dengan tak marbutah, ini hanya ada di surah Al-Baqarah. Di surah yang lainnya disebutkan, tapi tanpa tak marbutah, cuma dikatakan Baqar. Adapun Al-Baqarah ini cuma ada di surah Al-Baqarah. Nah, dan surah Al-Baqarah ini mempunyai banyak kandungan manfaat, sampai sebagian para sahabat ada yang mempelajari surah Al-Baqarah selama 7 atau 8 tahun yang mempelajarinya. Nah, baik, saya akan mulai seluruh ayat di dalam surah Al-Baqarah ini kita akan jelaskan. So, kita tema pembahasan lebih sempit, tafsir ayat-ayat yang mengandung hukum. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah ayat-ayat
permulaan dari surah Al-Baqarah. Permulaan dari surah Al-Baqarah dari ayat yang pertama. Nah, dari ayat yang pertama hingga mungkin sampai ayat yang ke-20, ya, di mana di dalam ayat-ayat ini disebutkan 3 golongan dari manusia. 3 golongan dari manusia disebutkan di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5 tentang sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang yang beriman secara zahir dan batin. Kemudian di ayat setelahnya, di ayat yang ke-6 dan ke-7, ya, disebutkan sifat orang-orang kafir. Kemudian di ayat setelahnya, ayat ke-8 dan seterusnya, diterangkan sifat kaum munafikin. Diterangkan sifat kaum munafikin. Ya. Jadi dijelaskan di sini pada 5 ayat sifat kaum mukminin, pada 2 ayat sifat kaum kufar, dan pada 13 ayat dijelaskan sifat kaum munafikin. Sifat kaum munafikin. Ya. Ini makna dan kandungan terpetik di dalamnya hukum-hukum. Insyaallah taala kita akan uraikan. Tapi sebagaimana yang telah saya terangkan pada pertemuan yang telah lalu dari metode kita di dalam pelajaran ini, ya, kalau ada ayat yang lewat, maka kita akan jelaskan seluruh kandungan yang ada di dalam ayat, bukan hanya yang terkait dengan hukum-hukumnya saja, tapi juga seluruh kandungan yang lainnya. Iya. Maka saya mulai dari awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pembicaraan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga telah kita bahas di penafsiran surah Al-Fatihah, dan kita terangkan bahwa yang lebih kuat dari pendapat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah perantara, adalah ayat yang menjadi perantara antara surah dengan surah yang lainnya. Ya. Dengan mengingat 2 hal, bahwa sepakat para ulama surat Taubah tidak dimulai dengan basmalah, dan juga sepakat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk di dalam surah An-Naml. Firman Allah, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Selain daripada itu, di awal-awal surah dia adalah ayat yang membuka surah dan menjadi perantara antara suatu surah dan surah berikutnya. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ini 5 ayat penjelasan tentang sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim ini disebut dengan nama huruf al-muqatta'ah. Huruf al-muqatta'ah. Ya. Dia adalah huruf-huruf yang terpisah. Alif, Lam, dan Mim, 3 huruf.
Iya. 3 huruf. Dan di dalam Al-Quranul Karim banyak surah yang dimulai dengan huruf al-muqatta'ah ini. Ini surah Al-Baqarah. Surah Al-Imran juga dimulai dengan alif lam mim. Ya. Kemudian surah Al-A'raf alif lam mim sad. Ini sudah 3 surah. Kemudian surah Yunus alif lam ra. Ya, juga surah Hud alif lam ra. Ya, demikian pula surah Yusuf. Adapun surah Ar-Ra'd pakai mim alif lam mim ra. Ini surah Ibrahim dan surah Al-Hijr alif lam ra. Ya, kemudian surah Maryam alif lam atau kaf ha ya ain sad. Ini surah Taha ta dengan ha. Taha. Kemudian berjalan Tasin di surah Syuara dan surah Al-Qasas, dan antaranya surah An-Nahl Tasin mim. Kemudian alif lam mim di surah Al-Ankabut, alif lam mim juga di surah Ar-Rum, alif lam mim surah As-Sajdah. Ya, dan sebelumnya juga surah Luqman. Kemudian ada surah Yasin, ya dan sin. Ya. Dan beberapa surah setelahnya, surah Sad, surah Hamim. Ya. Hamim ain sin qaf. Ini semuanya adalah surah dimulai dengan huruf-huruf apa? Muqatta'ah. Iya. Suatu hal yang dimaklumi bahwa ini adalah huruf. Dia adalah huruf. Dan para ulama rahimahumullahu taala mereka berbeda pendapat tentang makna dari huruf muqatta'ah ini, huruf-huruf ini. Ada yang mengatakan bahwa surah ini mempunyai makna, atau huruf-huruf ini punya makna. Ya. Dari mengatakan tidak ada maknanya, sebab dia adalah huruf. Dan huruf hijaiyah dalam bahasa Arab tidak memiliki makna. Dia punya makna apabila dia adalah huruf yang terkait dengan yang lainnya, ataupun huruful jar yang punya makna. Iya. Jelas ya? Jadi ini dua pendapat secara umum. Dan sebagian para ulama ada yang tawakuf di dalam masalah. Dan yang tepatnya yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Al-Qayyim dan banyak dari ulama kita di masa ini, bahwa alif lam mim ini adalah huruf-huruf yang dimulai dengannya Al-Quran litahaddi, untuk menunjukkan tantangan terhadap orang-orang kafir, kaum musyrikin. Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang kalian berbicara dengannya, kalian memakainya. Bersamaan dengan itu kalian tidak mampu mendatangkan satu ayat pun yang semisal dengannya. Iya. Kalian tidak mampu mendatangkan satu ayat pun yang semisal dengannya. Nah, karena itu kita melihat di kebanyakan surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ini, setelahnya diterangkan tentang keagungan Al-Quran. Diterangkan tentang keagungan Al-Quran dan kemuliaannya. Seperti di sini alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ya, dan silahkan periksa dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, dari awal huruf-huruf muqatta'ah yang saya bacakan dari awal surah. Ya, pada kebanyakannya itu penjelasan tentang Al-Quran. Ada sebagiannya seperti surah Maryam, itu kisah tentang Maryam. Tapi di dalamnya penyebutan kisah, ya ini mukjizat lain dari mukjizat Al-Quran. Iya.
Baik, ini yang terkait dengan alif lam mim. Ya, ada beberapa hal yang diuraikan oleh para ulama dalam hal ini. Cuman sebagaimana yang telah saya terangkan, bahwa saya tidak terlalu banyak yang meluas di dalam menguraikan silam pendapat ataupun yang lainnya. Kita hanya menerangkan pokok-pokok yang merupakan dasar ilmu di dalam pembahasan ini. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dzalikal kitab, ya, dzalika itulah al-kitab, sebuah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Sejumlah ahli tafsir menafsirkan la raiba fihi la syakka fihi, bermakna tidak ada keraguan. Dan ini dari penafsiran pendekatan. So, ragu, raib, ragu kalau terjemah bahasa Indonesia. Ya. Tapi dia ragu yang lebih memberikan pengaruh pada diri seseorang. Nah, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Saya baca dulu seluruh ayat, saya terangkan satu persatu tentang kandungan dan kalimatnya serta terjemahan ayat secara ringkas. Kemudian saya akan balik menjelaskan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari ayat-ayat. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Huda, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Takwa itu asal katanya dari al-wiqayah, sebab seorang menjadikan untuk dirinya tameng yang melindungi dia dari sesuatu yang dia tidak senangi. Iya. Seperti kalau seorang berlindung dengan perisai di peperangan, maka itu dia dikatakan dia bertakwa dengan perisainya secara bahasa. Ya, jadi orang yang bertakwa ini seakan-akan dia melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia dilindungi, tidak tertimpa oleh kemurkaan Allah dan tidak masuk di dalam neraka. Itulah makna takwa secara bahasa. Ya, karena itu para ulama di dalam definisinya atau di dalam mendefinisikannya ya, berbeda ibarat. Banyak ucapan mereka dalam mendefinisikannya. Dan di antara yang paling bagus dari definisi tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Imam atau Al-Alim Talq bin Habib rahimahullah. Ketika waktu itu di masa fitnah Ibn al-Ash'ad, orang-orang datang kepadanya dan bertanya tentang fitnah itu. Ya. Kata beliau, atfi'uha bittaqwa, padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Ya. Ketika beliau ditanya, apa takwa itu? Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Wat-taqwa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan di atas cahaya dari Allah. Di atas petunjuk, keterangan dari Allah.
kamu mengharapkan pahala dari Allah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan larangan di atas cahaya dari Allah, ya, sesuai dengan petunjuk. Takhafu iqab Allah, dan engkau takut kepada siksaan Allah. Ya. Jadi ini makna takwa yang beliau terangkan. Dan makna ini adalah makna yang sangat detail dan mencakup kandungan-kandungan dari definisi takwa yang disebutkan oleh ulama yang lainnya. Iya. Dan dari ucapan Talq bin Habib ini sering kita dengarkan di lisan para ulama kita, ya, sebab dia adalah salah satu kiat penting di dalam menghadapi fitnah, ujian dan cobaan, ya, dengan takwa. Ya, sebab yang namanya fitnah, cobaan, ya, apa saja bentuknya, kalau seorang larut di dalamnya, ikut di dalamnya, maka itu akan mencelakakannya. Tapi kalau dia berpegang dengan makna takwa, maka ini akan menyelamatkannya. Ini akan menyelamatkannya. Iya. Ini dari salah satu mauqif yang baik, sikap yang baik dari ulama sunnah yang mengarahkan kepada makna takwa. Seorang di masa fitnah, dia sibuk menegakkan ketaatan dan meninggalkan larangan. Sebab dua hal ini saja, ini sudah pekerjaan yang memerlukan seluruh waktunya. Ya, memerlukan seluruh waktunya. Bahkan mungkin andai kata waktu lebih dari 24 jam, dia akan perlu waktu yang lain untuk memenuhi makna takwa ini. Ya. Dan di antara sikap yang baik juga dari sikap Imam Abdullah bin Mutarrif bin Syikhir rahimahullah. Jika terjadi fitnah juga di masa ini, masih di masa yang sama, masa Ibnu al-Ash'ad, beliau berkhutbah dan berkata, alhamdulillahilladzi minal ilmi bihi al-jahlu bi ghairihi. Kata beliau, segala puji hanya untuk Allah. Dari berilmu tentang Allah adalah kita jahil dari selainnya. Ya. Jahil dari selainnya. Jadi siapa yang ingin berilmu, dia pelajari apa yang terkait dengan Allah, terkait dengan agamanya. Ya. Dan dia tidak peduli terhadap selain Allah. Sebab itu tidak membawa kebaikan untuknya. Ya. Maka ini mana-mana yang indah dari wejangan-wejangan para ulama dalam menerangkan ilmu syariat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian diterangkan di sini beberapa sifat orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman kepada al-ghaib, beriman kepada yang gaib. Ya, yang gaib itu sesuatu yang tidak nampak darinya, sesuatu yang tidak nampak, ya, darinya. Nah, dan ini ditafsirkan oleh al-mufassirin dengan beberapa penafsiran tentang makna beriman kepada yang gaib. Ada yang mengatakan bahwa beriman kepada yang gaib adalah dia beriman terhadap hal-hal yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dia akan datang. Tadi yang berkata beriman kepada yang gaib, ya, dia beriman kepada Allah walaupun dia sendiri, tidak ada orang lain di sekitarnya, tapi dia tetap beriman. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menegakkan salat. Ya. Perhatikan bahasanya menegakkan salat, iqamatus salat. Yang kita akan terangkan ya bahwa menegakkan itu beda dengan mengerjakan. So, penegakkan punya makna lebih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Dan terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Ini 3 sifat. Ya. Kemudian disebutkan sifat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablik, dan terhadap apa yang diturunkan kepada siapa yang sebelummu. Ya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap kehidupan akhirat mereka ini adalah orang-orang yang yakin. Mereka adalah orang yang yakin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mereka pujian. Ya. Allah berfirman, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ya. Ini 5 ayat menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yang mereka ini di atas petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Baik, di dalam ayat ini terdapat di dalamnya penjelasan akan tingginya derajat dan martabat Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "Dzalikal kitab." Itulah Alkitab. Ya, tidak diterangkan itu, langsung ditunjuk. Itulah Alkitab. Menunjukkan bahwa dia adalah suatu yang sangat tinggi kedudukannya, sangat agung, ya, dan sangat jelas, sehingga tidak perlu dijelaskan sebelumnya tentang kitab itu. Hanya disebutkan dzalikal kitab. Itulah Alkitab. Iya. Dan Alkitab ini adalah salah satu nama dari penamaan Al-Quran. Sebab Al-Quran punya banyak penamaan. Dan penamaan Al-Quran ini menggambarkan sifat-sifat dan kandungan Al-Quran. Ya. Al-Quran disebut dengan nama Alkitab. Sebab Al-Quran ini tertulis. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Dia adalah Qur'anun Majid, tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah firman, faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahhara bi aidi safaratin kiramin bararah. Ya, barang siapa yang ingin, ia mengingatnya di lembaran-lembaran yang dimuliakan. Al-Quran di lembaran yang dimuliakan, dikatakan suhuf, berarti dia tertulis. Marfu'atin mutahhara, terangkat dan disucikan di tangan para malaikat. Kiramin barara, yang mulia lagi baik. Jelas ya, jadi Al-Quran tertulis. Karena itu dikatakan Alkitab. Dan dikatakan Al-Quran sebab dia dibaca. Iya. Al-Quranul Karim disebut juga sebagai Al-Burhan. Sebagai burhan. Sebab dia adalah petunjuk. Penjelas. Sesuatu yang sangat menerangi. Dan dia disebut juga nur, cahaya. Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat jelas. Jadi disebut burhan dan disebut apa? Disebut cahaya. Al-Quran juga disebut mau'izah, sebab terdapat di dalamnya nasihat, wejangan. Iya. Dan dia adalah syifa,
dia adalah obat. Ya. Dia adalah obat. Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian, disebut mau'izah. Wa shifa', dan petunjuk dan obat. Ya, dia disebut obat di dalam ayat ini terhadap apa yang ada di dalam dada. Ya. Ini penyebutan salah satu obat dari Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu juga sebenarnya adalah obat untuk seluruhnya. Sebab di ayat yang lain dimutlakkan dia sebagai obat. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya. Jadi dia adalah obat. Dan dia adalah rahmat. Ya. Petunjuk. Dari penamaannya. Dan dari penamaan Al-Quran disebut az-zikr. Ya. Disebut zikir sebab di dalamnya peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Wa innahu ladikrul laka wa liqaumik. Allah berfirman, dan sungguhnya dia adalah zikir bagi kamu dan bagi kaummu. Dan dia juga adalah dzikra, adalah peringatan. Ya. Dia adalah peringatan. Disebut Ad-Dzikra. Dan Al-Quran juga ya, disebut sebagai Al-Furqan. Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira. Maha berkah Allah yang menurunkan kepada hambanya Al-Furqan, pembeda, sebab Al-Quran membedakan antara yang hak dan yang batil. Membedakan antara yang mukmin dan kafir. Dibedakan antara yang salih dan tidak salih. Iya. Nah, itu di surah Al-Furqan ini dijelaskan bagaimana sifat orang-orang kafir yang membangkang. Dan di akhir dari surah Al-Furqan disebutkan sifat ibadur Rahman. Ya, ini pembedaan. Jelas ya? Dibedakan. Disebut dengan nama Al-Furqan. Dan di antara penamaan Al-Quran, dia adalah Al-Basair. Sebab dia basirah. Ya. Suatu yang siapa yang berpegang dengannya, maka dia akan bisa melihat. Ya, melihat dengan pandangan matanya maupun pandangan hatinya. Ya. Kapan dia berpegang dengan Al-Quran, dia punya pandangan di dalam hatinya. Tapi siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia dianggap sebagai orang yang buta. Buta hati di dunia kalau dia melihat, dan di akhirat nanti dia akan buta segalanya. Iya, kan buta segalanya. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan akan dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Allah berfirman, laqad ja'atkum basairu min rabbikum. Telah datang kepada kalian basair dari Rabb kalian. Sebut Al-Quran basair. Hal yang menyebabkan seorang itu bisa melihat dengannya. Faman abasara fali nafsihi. Siapa yang melihat, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Wa man 'amiya fa 'alaiha. Dan siapa yang buta, dia sendiri akan menanggungnya. Iya. Karena itu manusia terhadap Al-Quran cuma dua. Orang yang melihat
itulah yang menerimanya, atau dia buta darinya. Ya, ini cuma dua golongan disebut dalam Al-Quran. Itu dua ayat tadi saya terangkan, ada ayat yang lainnya. Ya. Di surah Ar-Ra'd, "Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbika huwal haqqu kaman huwa a'ma." Apakah sama orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu? Apakah dia sama dengan orang yang buta? Ya, dianggap sebagai orang yang buta. Dan kalau dia buta di dunia ini, ya, sebab buta itu kadang terkait dengan bukan dengan mata saja, kebutaan dengan hati. فإنها لا تعمى القلوب وفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Sungguhnya dia tidak membutakan pandangan mata, tetapi membutakan pandangan hati yang ada di dalam dada. Iya. Jelas ya? Dan di hari kiamat Allah berfirman, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia akan lebih buta dan lebih sesat jalannya. Ya. Jadi ini subhanallah, kita hanya menyebutkan sebagian dari penamaan-penamaan Al-Quran. Ini sudah menceritakan bagaimana Al-Quran itu keagungan dan kebesarannya. Iya, keagungan dan kebesarannya. Jelas ya? Baik, dalikal kitab. Itulah Al-Kitab. Ya, Al-Kitab dimaklumi, Al-Quran itu dimaklumi. Ya. Seluruh dari Al-Quran jelas. Tidak ada dari Al-Quran itu yang terlupakan, yang tertinggal. Dan tidak mungkin Al-Quran itu bisa ditambah oleh manusia. Walaupun satu huruf, tidak mungkin ada yang bisa melakukannya. Sebab Al-Quran ini dijaga oleh Allah, dijaga secara tulisan, ya, dan dijaga secara hafalan. Dijaga secara hafalan. Ya, kalau misalnya ada yang mencetak Al-Quran salah cetak, ya, ada tambahan, maka akan ketahuan. Sebab Al-Quran ini dihafal dari masa ke masa. Iya. Bacaan-bacaannya saja itu semuanya terhafal dengan jalur periwayatan. Hingga hari ini masih terjaga di dada-dada para ulama yang menghafalkan Al-Quran. Iya, dan ini dari penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia dianggap bukan Muslim. Iya. Dalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, ini sifat. Quran itu tidak ada keraguan. Semuanya adalah hal yang meyakinkan. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran tidak pernah didatangi oleh suatu kebatilan apapun. Tidak dari depan, tidak pula dari belakang. Dia adalah diturunkan dari sisi Allah yang maha hakim, maha bijaksana, dan di tangannya lah hukum, dan maha hamid, dan maha terpuji. Iya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Qurannya tidak ada keraguan. Bisa berhenti di situ la raiba fihi, dan bisa berhenti dalikal kitabu la raib, berhenti di situ bisa. Sebab fihi, kalau dikatakan la raiba fihi, itu artinya tidak ada keraguan pada Al-Quran. Kalau kita berhenti pada dalikal kitabu la raib, itulah Alkitab, tidak ada keraguan. Fihi hudan, padanya ada petunjuk. Padanya ada petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Iya. Ini dari keindahan Al-Quranul Karim, yang dari susunannya secara bahasa tidak ada yang bisa mendatangkannya. Tidak ada yang bisa mendatangkannya.
Ya, karena itu Al-Quranul Karim huruf per hurufnya, ya, kata per katanya tidak bisa diganti dan diwakili dengan kata yang lainnya. Ya, jelas ya? Tidak bisa diwakili sebab disebutkannya, misalnya di sini disebut la raiba, tidak ada keraguan, pakai raib, itu tidak bisa diganti dengan syak. Ya, jelas ya? Walaupun mirip, tapi tidak bisa diganti. Nah, ya, dan ini dari salah satu keistimewaan Al-Quran. Karena itu sepakat para ulama bahwa Al-Quran itu tidak bisa diterjemah. Ya, tidak bisa diterjemah Al-Quran. Tidak mungkin kata per kata bisa diterjemah. Jelas ya? Karena itu yang ada hanyalah terjemahan makna Al-Quran. Hanya maknanya yang apa? Bisa diterjemah. Adapun Al-Qurannya kata per kata itu mustahil untuk diterjemahkan. Jelas ya? Yang kita baca itu namanya terjemahan makna apa? Al-Quran. Terjemahan maknanya. Terjemahan maknanya. Ya. Hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Misalnya satu, keutamaan Al-Quran. Dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Terdapat di dalamnya dalil bahwa orang yang mengambil petunjuk dari Al-Quran ini itu dibarengi dengan ketakwaan. Orang yang tidak punya ketakwaan, dia tidak mengambil petunjuk dari apa? Dari Al-Quran. Ya. Jelas ya? Ini adalah hal yang indah dipahami dari kewajiban seorang dalam menuntut ilmu. Ilmu itu dituntut dengan ketakwaan agar supaya dia mendapatkan petunjuk dari ilmu itu. Ya. Kalau tidak ada makna ketakwaan pada dirinya, maka ilmunya tidak bermanfaat. Atau dia kurang mendapat taufik dalam menuntut ilmu tersebut. Jelas ya? Jadi dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Iya. Hudan lil muttaqin. Ya. Dan ini juga ayat menunjukkan bahwa orang yang tidak bertakwa itu tidak bisa mengambil hidayah dari Al-Quran. Tidak bisa mengambil hidayah dari Al-Quran. Iya. Dia adalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, dan di sini dirinci dan disebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya, sifat yang pertama diterangkan dalam ayat setelahnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, dia beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib di antara dasar ketakwaan, dia mengimani apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dari perkara yang dia tidak lihat, perkara yang akan datang. Ya. Akalnya bisa mencernanya maupun tidak. Dia beriman kepada yang gaib. Dan kata keimanan menunjukkan keyakinan. Ya. Menunjukkan ia meyakininya. Menunjukkan mana meyakini. Sebab keimanan itu dari akar bahasanya, ya, dia adalah pembenaran disertai dengan pengakuan. Ia membenarkannya. Bukan sekedar membenarkan, tidak meyakini. Ya. Tapi dia benarkan dan apa? Meyakininya. Ya. Mengakuinya. Karena itu sebagian para ulama mendefinisikan iman secara bahasa dengan makna at-tasdiq, pembenaran. Dan sebagiannya lagi mendefinisikannya dengan makna al-iqrar. Al-iqrar di atas derajat at-tasdiq, membenarkan. Ini digunakan dalam Al-Quran, penggunaan dari sisi bahasa. Contoh penggunaannya dalam Al-Quran, ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf. Ketika mereka telah melempar Nabi Yusuf di sumur, mereka datang kepada ayah mereka. Datang dalam keadaan menangis. Supaya ayahnya yakin
bahwa ini memang musibah. Ya. Mereka berkata, inna dahabana nastabiq wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu ad-dhi'b. Sungguhnya kami pergi berlomba, kami tinggalkan Yusuf di menunggui barang-barang kami. Ya. Akhirnya ia dimangsa oleh serigala. Ya. Ini pengakuan saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka ingin supaya ayahnya membenarkannya. Ya. Maka untuk hal ini mereka berkata, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Dan engkau tidak akan beriman kepada kami walaupun kami benar. Jadi sini makna iman, makna secara apa? Secara bahasa. Ya. Kamu tidak akan menerima dan membenarkan kami walaupun kami ini jujur. Ya. Jelas ya? Maka ini penggunaan secara bahasa. Jadi keimanan kepada yang gaib, ya, dia betul-betul yakin akan hal itu. Yakin dalam hal ini. Dan kaum mukminin di sini dia yakin, tidak ragu di dalamnya. Ya, apalagi menolak, tidak. Mereka tidak ragu di dalam hal ini. Ya, dan terdapat di dalamnya keharusan beriman kepada yang gaib. Dan ini dari salah satu dasar dan rukun iman. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa mengimani sesuatu yang sudah disaksikan, yang sudah terjadi, ini tidak menyebabkan seorang itu dipuji dengan keimanannya atau bermanfaat keimanan itu baginya. Ya, karena itulah orang-orang kafir yang tatkala mereka sudah didatangi oleh siksaan Allah, mereka baru beriman, keimanannya tidak diterima. Allah berfirman, "Falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi musyrikin." Tatkala mereka melihat siksaan kami, mereka berkata, kami beriman kepada Allah saja. Dan kami kafir terhadap apa yang dulunya kami berbuat kesyirikan. Allah berfirman, "Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana." Iman mereka itu tidak bermanfaat tatkala mereka sudah melihat siksaan kami. Dan Fir'aun, ya, tatkala ajalnya sudah dekat dari tenggorokan, ya, baru dia beriman, keimanannya tidak bermanfaat. Ya, Allah berfirman, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang kamu baru mau beriman, dan sebelumnya engkau telah bermaksiat dan engkau tergolong dari orang-orang yang merugikan, orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, maka diperhatikan dari makna keimanan ini. Ini adalah dasar yang sangat agung sekali, dan hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Baik, kayaknya sudah masuk waktu salat asar. Insyaallah taala setelah salat asar kita lanjutkan sedikit beberapa kandungan faedah dari ayat ini, kemudian kita berpindah ke pembahasan Kitabul Adab dari Sahih Al-Bukhari. Untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.